Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan mata kuliah baru dalam pembelajaran program studi optometri yang dalam kurikulum sebelumnya tidak pernah ada. Judul mata kuliah baru ini adalah Klinik Refraksi Pediatrik dan Geriatrik yang bersumber dari Pediatrik Optalmologi dan Geriatrik Optalmologi. Marilah sekarang kita tinjau satu persatu, dimulai dari pediatri optalmologi. Pediatrik optalmologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kesehatan mata pada anak. Mata kuliah ini akan membahas tentang gangguan penglihatan yang umum terjadi pada anak, metode pemeriksaan refraksi pada anak, serta penata laksanaan kelainan refraksi pada anak. Geriatrik optalmologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kesehatan mata pada lansia. Mata kuliah ini akan membahas tentang gangguan penglihatan yang umum terjadi pada lansia, metode pemeriksaan refraksi pada lansia, serta penata laksanaan kelainan refraksi dan presbiopia pada lansia. Saudara-saudari sekalian, berikut ini adalah bagian pembelajaran yang akan disampaikan. Sebagaimana telah saya sampaikan bahwa mata kuliah klinik refraksi pediatrik dan geriatrik ini bersumber dari pediatrik optalmologi dan geriatrik optalmologi. Namun dalam pelaksanaannya, klinik refraksi pediatrik hanya akan membahas 7 pokok bahasan dan klinik refraksi geriatrik 7 pokok bahasan. Dalam hal ini, siapa yang dimaksud dengan anak? Maka jawabannya tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. Dalam Peraturan Nomor 25 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia belum sampai 20 tahun. Bayi adalah anak mulai umur 0 sampai 11 bulan. Anak balita adalah anak umur 12 bulan sampai dengan 59 bulan. Anak usia sekolah adalah anak umur lebih dari 6 tahun sampai sebelum berusia 18 tahun. Angka kebutaan di seluruh dunia mencapai angka 45 juta pada tahun 2000. Sedangkan pada anak, angka kebutaan diperkirakan berkisar pada angka 1,4 sampai 1,5 juta anak di seluruh dunia. Angka ini meningkat 2 kali lipat dengan bertambahnya penderita gangguan penglihatan atau low vision pada anak. World Health Organization dalam kurung WHO memperkirakan sekitar 500.000 anak menjadi buta setiap tahunnya. Dengan adanya perkiraan ini, maka angka kebutaan pada anak akan mewakili sekitar 4% dari seluruh angka kebutaan di seluruh dunia. Banyak sekali permasalahan kesehatan mata pada anak, tetapi yang berkaitan dengan pemeriksaan refraksi dan alat bantu penglihatan yang dibutuhkannya sangat terbatas. Oleh karena itu, marilah kita kenali masalah populernya. Kelainan refraksi merupakan salah satu penyebab utama gangguan penglihatan dunia dan menempati urutan kedua sebagai penyebab kebutaan yang dapat dicegah. Data dari WHO dalam kurung World Health Organization memperkirakan sekitar 154 juta penduduk di dunia mengalami gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi, 13 juta diantaranya adalah anak-anak. Sebuah studi populasi klinis di Amerika mengatakan prevalensi kelainan refraksi pada anak berusia 6 bulan sampai 5 tahun adalah 33% untuk hipermetropia, 22,5% untuk astigmatisme, 9,4% untuk miopia. Sedangkan untuk usia 6 sampai 18 tahun, prevalensi kelainan refraksi sebesar 23% untuk hipermetropia, 22,5% untuk astigmatisme, 20,2% untuk miopia. Amblyopia dalam kurung
Mata malas merupakan masalah kesehatan mata yang sering ditemukan pada anak. Prevalensi ambliopia berkisar antara 0,5 sampai 3,5% pada anak usia sekolah. Ambliopia merupakan penyebab gangguan penglihatan baik monokular maupun binokular pada anak, namun kasus ini terkadang sulit terdeteksi tanpa adanya screening yang efektif. Jenis kelamin dan ras tertentu tidak menunjukkan perbedaan pada kejadian ambliopia. Ambliopia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti anisometropia dan adanya riwayat keluarga dengan ambliopia. Kasus katarak dapat terjadi pada anak. Katarak pada anak dapat bersifat kongenital dan dapat terjadi secara unilateral atau bilateral. Katarak pada anak yang tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan gangguan penglihatan berat, bahkan dapat menyebabkan kebutaan. Katarak kongenital dapat terjadi pada sekitar 20.000 sampai 40.000 kelahiran hidup. Prevalensi katarak anak sekitar 4 sampai 24 per 10.000 anak. Diperkirakan setiap 4 bayi di negara maju dan 10 bayi di negara berkembang lahir dengan kasus katarak kongenital bilateral dalam hal ini. Tentu saja tidak akan membahas tentang bedah katarak. Karena bedah katarak merupakan wilayah kompetensi dokter ahli mata. Sedangkan yang akan kita bahas di sini adalah pemeriksaan pasca bedah katarak yang berkaitan dengan alat bantu penglihatan. Saudara-saudara sekalian, mari kita masuki pokok bahasan pertama, ya, tentang anamnesa. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan anamnesa? Anamnesa adalah metode pengumpul data yang dilaksanakan dengan teknik wawancara. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraannya merupakan satu upaya untuk mengetahui identitas penderita, keluhan utama, riwayat penyakit, serta masalah kesehatan lainnya. Jika pasien yang sedang dihadapi adalah orang dewasa, maka tidak akan menimbulkan masalah karena orang dewasa pada umumnya dapat berkomunikasi dengan baik. Tetapi bagaimana jika pasien yang dihadapi itu adalah seorang anak? Baiklah, mari kita lihat slide berikutnya. Anamnesa pada bayi tidak mungkin dapat dilakukan karena bayi belum dapat melakukan komunikasi secara verbal. Jadi anamnesa dilakukan dengan orang tuanya atau orang yang mengantarkannya. Jadi bisa saja yang mengantarkan bukan orang tuanya, tetapi babysisternya juga bisa. Jadi dengan pengantarnya atau orang tuanya. Bila yang menjadi pasien adalah anak usia prasekolah, anamnesa dapat dilakukan dengan pasien itu sendiri. Tentu saja dibantu dengan orang tuanya atau orang yang mengantarkannya. Namun, anak usia prasekolah itu saat diwawancarai kadang-kadang merasa takut, merasa malu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita pelajari trik-trik berikut ini saat mewawancarai anak usia prasekolah. Ya, lihat slide berikutnya. Pertama, tunjukkan mimik muka dan gerak tubuh yang membuat hati anak senang dan nyaman. Seperti dengan tersenyum saat mengajak mereka bicara, jangan sampai anak merasa takut. Pertanyaan bisa dimulai dengan siapa namanya, sudah sekolah belum, kalau melihat TV masih jelas apa enggak, dan seterusnya. Yang kedua, saat melakukan anamnesa atau wawancara, sejajarkan kontak mata
dengan anak. Baru kemudian pertanyaan bisa dimulai dengan siapa namanya, sudah sekolah belum, kalau melihat TV masih nampak jelas enggak. Ketiga, saat melakukan anamnesa, ucapkan kalimat dengan singkat, jelas, dan sederhana agar anak mudah memahami. Ketika anak menjawab pertanyaan, pemeriksa harus menjadi pendengar yang baik sampai anak menyelesaikan kalimatnya. Artinya, jawaban anak jangan dipotong. Ya, seperti itu ya. Keempat, saat melakukan analisa, ucapkan kalimat positif. Contohnya, apakah kamu sudah sekolah? Itu adalah kalimat positif. Sedangkan kalimat negatif, contohnya adalah apakah belum sekolah? Itu adalah kalimat negatif. Pertanyaan dengan kalimat negatif akan membuat seolah anak sedang diadili. Jadi, kalau membuat pertanyaan dengan kalimat positif. Pada anak usia sekolah, wawancara dapat dilakukan dengan penderita itu sendiri karena pada umumnya anak usia sekolah sudah dapat melakukan komunikasi secara verbal. Jadi wawancara dengan anak usia sekolah ini hampir sama dengan wawancara dengan orang dewasa. Saudara-saudara sekalian, itulah pokok bahasan pertama dalam pembelajaran klinik refraksi pediatri tentang anamnesa. Silakan disimak, dipelajari, diskusikan dengan teman-temannya. Jangan lupa mengisi daftar hadir di Siato. Oke, sampai jumpa minggu depan.